gendra panglit luar bawa angin laku tanpa paksa temung ngatean di tokal maras pantuman ya dapat lingnya nurawi sio tangguling parana bawa kalampa pang balong senap semu nyaman nake. Hey, siapa di sini yang masih merasa kesulitan dalam mengajar? Entah ketika mengajarkan anak, mengajarkan teman, atau bahkan ketika mengajar di dalam kelas, khususnya pada pembelajaran matematika. Kita seringkali merasa kesulitan dan bahkan bingung ketika menghadapi siswa yang sulit sekali memahami materi yang kita berikan. Eits, tunggu dulu. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran oleh Bapak Dr. Ervin Effendi MPD, saya atas nama Titin Zulfiani dengan NIM 230103046. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengajaran atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Rasulullah dan integrasinya dengan matematika itu seperti apa sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode perumpamaan dan analogi ini ketika menjelaskan suatu hukum kepada para sahabat. Nah, ketika hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah itu samar atau sulit dipahami oleh para sahabat, maka disitulah Rasulullah menerapkan metode analogi dan perumpamaan tersebut agar hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah bisa dipahami dengan mudah oleh para sahabat. Beberapa contoh dalam hadis sebagai berikut. Hadis yang pertama yaitu dari Imam Bukhari, meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas. Pernah datang seorang perempuan dari Juhainah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, "Tuan, ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi dia belum sempat melaksanakannya sampai meninggal dunia. Apakah aku bisa menggantikan nazarnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bisa. Berhajilah untuknya. Tidakkah saudari lihat jika ibumu memiliki hutang, Anda akan membayarkannya, bukan?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Benar." Dan disambut oleh Nabi, "Oleh karena itu, wahai manusia, penuhilah apa yang menjadi hak Allah, sebab Dia lebih berhak untuk dipenuhi." Dari hadis lain, yaitu dari Imam Muslim, menceritakan kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sekelompok sahabat pernah mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah sebagaimana kelebihan harta mereka." Nabi menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan suatu pengganti harta yang bisa kalian sedekahkan? Sungguh setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, menyeru kepada yang ma'ruf itu pun sedekah, mencegah dari yang mungkar itu adalah sedekah, dan di dalam kemaluan kalian juga ada sedekah." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah jika seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kepada istri, dia akan mendapat pahala?" Nabi menjawab, "Bagaimana menurut kalian? Jika seseorang melampiaskan syahwatnya pada perempuan yang diharamkan untuknya, bukankah itu akan mendapat dosa? Demikian pula sebaliknya, jika dia melampiaskan syahwatnya pada istri atau wanitanya yang dihalalkan untuknya, dia akan mendapatkan pahala."
Kemudian untuk integrasinya dalam pembelajaran, metode pembelajaran analogi dan perumpamaan ini sangat efektif digunakan karena ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep abstrak, terutama dalam pembelajaran matematika, dengan hal-hal konkret yang sudah familiar bagi siswa. Kita dapat membandingkan konsep matematika dengan situasi sehari-hari atau objek fisik. Diharapkan nanti siswa lebih mudah memahami dan mengingat konsep tersebut. Perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu metode pembelajaran selalu diiringi dengan makna, sehingga benar-benar dapat membawa sesuatu yang abstrak kepada yang konkret, atau menjadikan sesuatu yang masih samar dalam makna menjadi sesuatu yang sangat jelas. Dalam pendidikan Islam kontemporer, strategi mengajar dengan perumpamaan ini juga sangat baik diteladani dan diterapkan oleh seorang guru. Ketika mengajar misalnya, untuk menghilangkan kejenuhan siswa, guru dapat mengambil perumpamaan tentang sesuatu yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran yang diajarkan. Penerapan metode perumpamaan diantaranya adalah materi yang diajarkan yang bersifat abstrak, membandingkan dua masalah yang selevel, dan guru tidak boleh salah dalam membandingkan agar tidak membingungkan peserta didik. Kita bisa mengambil salah satu contoh pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan metode analogi dan perumpamaan. Di sini misalkan kita mengambil materi aljabar. Nah, dalam istilah aljabar ini, siswa akan dikenalkan dengan yang namanya variabel. Untuk lebih memberikan pemahaman agar siswa bisa mengerti dengan cepat, kita bisa menganalogikan variabel itu adalah sebagai kotak kosong yang nantinya bisa diisi oleh berbagai angka. Kemudian kita juga bisa menganalogikan persamaan linear itu seperti timbangan. Agar timbangan seimbang, maka jumlah beban juga di kedua sisi harus sama. Dalam materi yang lain yaitu pada konsep pecahan. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan pizza. Jika kita memilih pizza, kemudian kita berikan 4 orang, maka setiap bagiannya itu akan mendapatkan 1/4 bagian pizza. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan dalam video ini terkait dengan bagaimana penerapan atau metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan pelajaran atau materi kepada para sahabat. Ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar di dalam kelas atau mengajar adik kita atau membuat kursus dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan, tidak semua materi bisa diterapkan menggunakan metode ini. Metode ini hanya bisa diterapkan pada materi-materi yang bersifat abstrak. Itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, see you, and jangan lupa like.